Ibu Adawiyah iya, menyerahkan bayi Rafka kepada siapa? Kepada ibu inisial Ibu L. L. Ibu L. Waktu itu saya nggak menyerahkan langsung nih bawa dari rumah, enggak. Jadi? Saya cuma disuruh tanda tangan. Surat ini? Iya, lalu? surat tanda tangan. Terus dia bilang, ini tante mau diantar ke rumah. Jangan, kata dia. Ketemuan aja nanti kita di masjid. Malam saya serahkan jam Isya, habis Isya lah ya, saya antarkan. Terus pagi, semalam saya nggak bisa tidur sampai pagi. Saya menyesal itu. Saya ingin bayi itu balik udah gitu. Ibu mau mengembalikan uang 5 juta rupiah itu? Iya. Saya paham itu bukan harga Rafka. Iya, bukan. Sama sekali bukan harga Rafka. Tapi demi kembalinya Rafka ke pangkuan ibu dan suami, ibu akan kembalikan 5 juta rupiah itu punya kesanggupan. Dari Polres Metro Jakarta Utara tidak kunjung menelpon ibu. Tidak ada yang datang ke rumah ibu. Apa yang akan ibu lakukan selanjutnya? Gimana ya, saya juga bukan orang ngerti gitu, jadi ya saya cuma nunggu keajaiban. Keajaiban aja udah. Berapa hari ibu akan? Dianya saya tanya juga nggak mungkin lah saya kasih bayi, pulangin bayi kamu juga. Siapa yang bilang begitu? Ibu L. Iya. Maaf ini ya bagi warga RW 19 Kelurahan Tugu Utara. Ini kawasan minus ya, kawasan miskin. Betul, slum area. Slum area. Ya, dulu itu berbatasan tembok langsung dengan eks lokalisasi prostitusi Keramat Tunggak. Siapa gubernur yang pernah mengunjungi warganya di RW 19 Tugu Utara ini? Kalau calon gubernur ada. Siapa calon gubernur? Pak Jokowi, Pak Ahok, Pak Anies Baswedan. Waktu masih calon datang. Setelah jadi? Ya nggak datang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, kalau Anda pasutri yang tidak punya anak, lalu ingin dapat anak, ingin mengangkat anak, ingin mengadopsi anak, berapa harganya? Untuk seorang bayi di Jakarta, harga bayi hanya 5 juta rupiah saja. Saya paham ini pembukaan dari sebuah perbincangan yang terdengar menyebalkan dan menyakitkan hati. Tapi apa boleh buat? Cerita yang sungguh-sungguh menyakitkan hati, sungguh-sungguh menyedihkan ini, dan sungguh-sungguh membuat kita nyaris tidak percaya ini, terjadi di ibu kota negara Republik Indonesia. Jaraknya hanya selemparan batu dari Istana Negara. Nah, mari kita perbincangkan tentang harga bayi 5 juta rupiah di Jakarta ini bersama Ibu Adawiyah yang merupakan warga RW 19 di Kelurahan Tugu Utara. Ya. Selamat datang Ibu Adawiyah di ruang Madilog. Dan Ibu Adawiyah tidak datang sendirian, tapi bersama, ini menurut saya seorang tokoh masyarakat yang sangat istimewa. Saya mengenal beliau ini pertama kali di organisasi Wadah. Organisasi yang dibentuk oleh Ibu Ani Hashim Joyo Hadikusumo. Berarti adik iparnya Prabowo Subianto ya. Tokoh masyarakat ini adalah Bang Ricardo Hutahayat. Yang merupakan mantan Ketua RW 19 Kelurahan Tugu Utara. Benar Bu, harga bayi ibu adalah 5 juta rupiah. Iya. Bagaimana bisa kemudian dapat angka 5 juta rupiah itu seperti apa? Waktu itu saya lagi keadaan susah gitu. Saya baru pindah kontrakan lah ya. Terus saya di situ juga sebelumnya sudah memiliki punya anak 3 dan saya hamil lagi yang keempat. Tahun berapa itu berarti kehamilan yang keempat itu? Saya tahun 2024, lahir 2025. Lahir tahun 2025. Berarti anak keempat ini sekarang kurang lebih umurnya berapa bulan? 3 bulan. Baru 3 bulan, masih merah, mungkin melihat juga masih belum kentara. Lantas? Sebelumnya saya kayak baru pindah kontrakan lah Pak. Nah terus dari yang punya kontrakan itu saya ada curhat-curhat. Ditanyalah sama yang itu, anak hamil anak keberapa? Dia bilang. Saya bilang ini hamil anak keempat Bu. Oh alah anak kamu udah banyak ya gitu. Terus mana yang ketiga masih kecil, seperti itu. Saya kayak dibilang gitu. Terus saya bilang, iya tante gitu. Kenapa nggak kasihkan saja yang belum punya anak? Kalau dikasih saja ke orang yang belum punya anak gitu ya. Saya bilang,
Nah, ada tante yang mau adik saya, adiknya suami. Oh iya iya iya. Iya tante. Nah setelah obrolan itu gak lama kemudian dari 2 minggu itu saya lahiran. Tanggal 25 Januari saya melahirkan bayi. Tapi di situ saya tetap merawat bayi itu. Namanya siapa? Bayinya. Nama bayi ibu siapa yang nomor 4 itu? Waktu itu saya belum kasih nama. Oke. Tapi kemudian ketika diurus di akte kelahiran namanya siapa? Rafka. Nama lengkapnya? Muhammad Rafka Guntur. Muhammad Rafka Guntur. Iya. Lahir tanggal 25 Januari 2025. Oke, lanjut. Kemudian lahirlah Rafka. Iya, lahirlah Rafka. Dipertanyakan lagi sama dia, kemana bayimu kok nggak pernah kelihatan? Oleh pemilik kontrakan itu. Saya jawab, ada tante di rumah. Saya bilang, terus gimana? Iya tante, saya rawat sendiri. Oh katanya mau diadopsikan sama adik kamu. Nggak jadi tante, saya mau rawat sendiri aja. Di situ dia langsung bilang, oh lah, anak kamu sudah 4, dia bilang, kasihan lah nanti suamimu yang nyari uang, mana suami kamu kayak gitu kerjanya gitu. Saya potong sebentar. Sekarang Ibu Adawiyah, suami dan 3 orang anak masih tinggal di rumah kontrakan yang sama? Iya Mas. Di wilayah Tugu Utara itu? Iya, Oke, lanjut Bu. Saya bilang, ya masih Bu, masih tante. Oh kenapa nggak jadi di ini, kasihan lah keluarga kamu nanti gimana kan nyari uangnya gimana gitu. Di situ saya bilang nggak apa-apa tante, mudah-mudahan saya bisa ngerawatnya, mudah-mudahan ada rezekinya. Saya bilang oh ya udahlah, semangat lah kamu, mudah-mudahan ada rezekinya, kata yang punya kontrakan. Nah setelah dengan obrolan itu dari 30 menit itu datanglah tiba-tiba ibu ya dari RT 06 datang ke rumah saya, ketok-ketok. Di situ saya bingung juga, loh kok ada yang ngetok-ketok. Saya bilang, siapa ini? Nah, di situ saya tanya, ada apa ya Bu? Terus dia jawab, Ibu, dia menanyakan langsung ke saya, Ibu emang benar ya anak Ibu mau diadopsikan? Saya bilang, iya tante, tapi yang penting sayang, emang kenapa ya tante? Saya mau buat saudara saya, dia jawab. Terus, oh iya, emang mau dijual, maksudnya emang mau berapa? Saya bilang, saya nggak ngejual tante, saya mau secara baik-baik aja, yang penting bayinya disayang. Emang kenapa dikasihkan? Karena anak saya udah 4 tante, keadaan suami saya lagi, maksudnya lagi kerjanya, gitu ya? Kerjanya lagi jarang-jarang gitu. Oh ya udah nanti saya balik lagi ya, ibu itu bilang. Nggak ada 30 menit ibu itu balik lagi datang bawa surat. Ibu yang datang itu warga Tugu Utara juga? Iya, datang warga. Masih ingat namanya siapa? Inisialnya L aja ya. Inisialnya L. Oke, lanjut. Dia hanya perantara kan sebetulnya kan ya? Yang ingin mengambil anak bukan Ibu L itu kan? Dia buat saudaranya katanya. Untuk saudaranya. Oke, lanjut. Nah, terus saya bilang, nggak apa-apa, kalau emang mau sayang nggak apa-apa tante. Iya saya sayang kok, dia yang ngurusin belum punya anak, dia bilang. Oh iya, jadi saya pikir oh iya dia mau baik-baik kok gitu. Nah dari situ yaudah nanti saya balik lagi, kata ibu. Dia balik lagi, dia datang bawa surat itu. Di situ saya disuruh tanda tangan. Jadi yang membuat surat ini siapa? Ibu L-nya, inisial L-nya itu. Tolong saya dikoreksi kalau saya keliru ya. Yang membuat surat ini adalah Ibu L, ataukah ibu yang sungguh-sungguh ingin mengambil anak itu? Enggak, Ibu L. Jadi Ibu L yang datang itu? Iya, bawa surat itu. Sekaligus dialah yang sekarang memelihara anak itu? Enggak, bukan. Yang memelihara ada di nama ini. Baik. Tapi saya belum pernah. Surat ini dibuat oleh Ibu L, yaitu perantara. Sementara anak ibu sekarang ada di? Bu inisial. Tidak apa-apa, sebut saja untuk membantu netizen, untuk membantu masyarakat agar tahu di mana posisi Rafka saat ini, yaitu siapa namanya? Ya, Bu Elvi. Ibu Elvi S. Simbolon. Oke, Ibu pernah ketemu dengan Elvi ini? Belum pernah. Disitulah saya, kebodohan saya di situ. Saya ngerasa kok gampang banget gitu saya ngasih bayi saya ke Bu inisial L itu. Sedangkan saya belum tahu siapa yang bakal merawat ini. Diserahkannya di mana?
Saya waktu itu ada niatan untuk mengantarkan bayi ini ke rumah, tapi ibu itu bilang, kita janjian aja ya di masjid, dia bilang. Ibu L itu dengan LPS Simbolon masih punya hubungan saudara? Iya, dia bilang saudara. Dari mana ibu tahu bahwa mereka masih punya hubungan saudara? Berpikiran saya waktu itu hanya bercurhat sama yang punya kontrakan itu, Om. Saya nggak pernah cerita ke siapa-siapa kalau saya, nih gue mau adopsikan bayi saya. Enggak, saya nggak pernah. Saya cuman ke yang punya kontrakan. Dan kita ke tanggal ini dulu ya. Berarti kan surat ini ditandatangani tanggal 5 bulan Februari tahun 2025. Iya, waktu itu bayinya usia 12 hari. Baru 12 hari. Iya. Isinya kalau saya singkat nih, bahwa LPS Simbolon melakukan pengangkatan hak asuh anak. Yaitu Rafka. Iya. Dari Ibu Adawiyah _ Kusnandar. Iya, nama suami. Nama suami. Oke. Dan di kemudian hari, saya menuntut kembali hak anak asuh tersebut. Saya bersedia diproses secara hukum menurut undang-undang yang berlaku. Ini isi suratnya. Surat aslinya di mana? Di yang merawat itu. Yang asli dipegang oleh LPS Simbolon, sementara fotokopinya ada di ibu. Iya. Agak unik juga nih, ibu hanya pegang fotokopi. Tapi terlepas dari itu, keberadaan anak itu saya pikir juga bermasalah nih Bang ya. Tapi saya lanjut dulu. Jadi pada hari itu, tanggal 5 Februari, Ibu Adawiyah menyerahkan bayi Rafka kepada siapa? Kepada ibu inisial L. Ibu L. Ada suami saat itu? Ada waktu itu. Apa yang Ibu katakan ke Ibu L ketika menyerahkan Rafka? Waktu itu saya nggak menyerahkan langsung nih bawa dari rumah, enggak. Jadi? Saya cuma disuruh tanda tangan. Surat ini? Iya, surat tanda tangan. Terus dia bilang, ini tante mau diantar ke rumah. Jangan, kata dia. Ketemuan aja nanti kita di masjid. Waktu itu dia ngarahin masjid Islamik, tapi karena saya pikir kejauhan kalau di Islamik dari rumah saya, banyak pohon-pohon juga, masih baik. Saya bilang, yang dekat aja tante, masjid dekat sini aja, Masjid Al-Mujahidin. Oh yaudah, nanti setelah 15 menit, kita baru, ibu baru anterin ya bayinya, katanya. Oke, di situ saya nurut aja, bodohnya saya nurut aja. Saya bilang, ya saya antarlah bayi itu ke masjid. Nah, pulang dari masjid, saya pulang sampai rumah dengan keadaan bahwa nggak baik. Disitulah saya menyesal. Jadi kayak, oh kok barusan gue bawa bayi gue, kok tiba udah malam-malam begini, dibawa kemana ya gitu. Di situ saya, mudah-mudahan baik-baik lah bayinya, mudah-mudahan aman lah gitu. Di masjid itu ada siapa? LPS Simbolon ada di situ? Enggak ada. Tidak. Cuman inisial Bu L. Ibu L saja. Nah, ketika Ibu Adawiyah ke masjid, serah terima anak, ini sebutannya jadi nggak enak, ini serah terima anak, yang Ibu bayangkan, Rafa, bayi Ibu yang berusia 12 hari itu, akan seterusnya bersama mereka, LPS Simbolon, atau hanya untuk sementara, atau bagaimana yang Ibu bayangkan saat itu? Yang saya bayangkan dia akan diurus lamanya gitu. Yang penting saya pikir dia nggak punya anak dan dipikir, dia sayang nih sama anak saya dan dia juga belum punya anak. Saya waktu itu masih berpikiran, ini mau secara baik-baik, anak saya mau dirawat dengan baik-baik sama dia. Akhirnya saya ikhlaskan, saya kasih. Tapi setelah dia pulang, saya pulang sampai rumah, ternyata saya baru sadar ternyata, gak segampang itu gue ngasih bayi ke orang tanpa gue tahu siapa yang bakal ngerawat. Dan di situ gue juga nggak tahu nama. Sebelumnya saya belum pernah tahu nama inisial itu. Saya belum pernah ketemu juga. Kok gue bisa secepat itu gue tanda tangan, secepat itu gue nganterin bayi itu gitu. Oke. Bang Ricardo, kalau dari cerita ini saya secara awam menganggap sebetulnya ini situasi yang menunjukkan betapa masyarakat kita peduli satu sama lain. Ini contoh betapa ada anggota masyarakat yang ingin menolong anggota masyarakat lainnya sedang kesusahan. Betul tidak kalau saya bayangkan seperti itu? Ya, artinya ada kepedulian seperti itu, tetapi caranya yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Gitu. Sebelum kita bicara peraturan, ini positif warga RW 19. Kebetulan saya hanya berdomisili. Ber-KTP-nya di Jakarta Timur, lalu mengontrak di RW 019. Bang Ricardo sudah kenal sebelumnya dengan Ibu Adawiyah? Sebelumnya belum kenal. Tapi ketika ada peristiwa ini, barulah kenal? Beliau datang ke saya, lalu kemudian berkonsultasi. Dia ceritakan kronologisnya,
mulai dari dalam kandungan si pemilik kontrakan menawarkan gitu ya. Nah, saya tanya apakah ketika ditawarkan itu dalam posisi keadaan tertekan atau di hipnotis atau di supaya menyerahkan anak ya karena situasi kondisinya kemiskinan ekstrim gitu ya. Nah, terus saya sampaikan pertama langkah yang harus dilakukan adalah melegalkan anaknya dulu dengan membuat nomor induk kependudukannya. Dan itu sudah Ibu Adawiyah lakukan? Sudah dilakukan. Sehingga kami Sobat Madilog di Madilog sudah memegang fotokopi kutipan akte kelahiran? Iya. Yang ini ya? Iya. Oke. Agar tidak terjadi pemalsuan dokumen gitu. Ini jadi pembuatan pengurusan akte kelahiran ini berdasarkan dorongan atau saran dari Bang Ricardo? Betul. Mantap. Lanjut? Nah, sehingga terus lalu kemudian yang kedua, saya sampaikan bahwa di dalam peraturan Kementerian Sosial tentang adopsi anak atau pengangkatan hak anak itu haruslah calon orang tua yang adopsi anak ini itu harus seagama dengan anak yang akan diadopsi. Itu. Jadi Ibu Adawiyah, kalaupun memang melakukan atau mengadopsikan anaknya ke pihak lain, anggaplah ini berlangsung secara legal ya. Nanti kita diskusi juga apakah ini legal atau tidak. Ibu Adawiyah dan keluarga yang mengadopsinya harus satu agama. Satu agama. Itu persyaratan yang diatur dalam peraturan Kementerian Sosial. Sementara pihak pengadopsi kita harus berikan tanda petik ya, yaitu LPS Simbolon berbeda agama dengan Ibu LP. Oke, lanjut. Nah, dari situ saya sampaikan apakah ada niat menjual bayi. Nah, Ibu Adawiyah menyampaikan ke saya menyerahkan secara langsung kepada ibu itu secara ikhlas. Ibu itu sendiri yang Ibu L tadi yang menyerahkan uang 5 juta rupiah terus ditolak. Saya nggak menjual bayi gitu. Oh, jadi gitu. 5 juta rupiahnya, sebentar Bang. Ya. Jadi 5 juta rupiah itu datangnya sepenuhnya dari Ibu L itu tadi. Iya, saya nggak minta. Tidak pernah ada tawar-menawar dengan Ibu? Nggak pernah. Gitu. Karena saya tulus ingin niatnya gitu. Yang penting ada yang sayang bayi saya waktu itu. Pikiran saya, yang penting ada yang sayang gitu. Karena Ibu katakan ikhlas, sepanjang ada yang sayang, Ibu ikhlas, maka kalaupun Rafka tidak dihargai 5 juta rupiah sekalipun, Ibu akan serahkan? Waktu itu, iya. Gitu. Jadi ini bukan fokus pada, dapat uang 5 juta rupiah. Enggak, tapi itu. Karena ada kesulitan hidup luar biasa. Ya. Dan ada anak yang mau yang sayang sama anak saya pikir, ya udah nggak apa-apa gitu. Dan dia juga belum punya anak, tapi di situ saya baru sadar, ternyata yang merawat ini bakalan, maksudnya beda agama sama saya, jadinya saya di situ ya, yang saya buat saya menyesal. Ibu tahu saat itu memang LPS Simbolon beda agama dengan Ibu tahu ya? Waktu itu saya cuma baca sekilas, tapi tanpa mikir panjang waktu itu. Kalau Ibu L itu sama agama atau tidak? Sama agama sama Bu LPS Simbolon. Oke. Bang. Jadi walaupun ada kelibatan 5 juta rupiah, kita tidak bisa memotret situasi ini sebagai situasi jual beli anak, tidak bisa ya? Tidak bisa. Berarti bukan human trafficking ya, bukan perdagangan manusia, bukan ya? Bukan. Walaupun ada 5 juta rupiah. Oke, lanjut. Nah, lalu kemudian saya sarankan ketika ingin dalam kondisi status ekonomi yang sangat sulit, itu bisa ketidakmampuan dalam mengasuh anak, ini bisa memintakan kepada negara. Dalam hal ini dinas sosial, supaya nanti bisa ditempatkan di panti-panti milik pemerintah maupun panti-panti milik swasta, gitu. Supaya diasuh, dibesarkan di lembaga-lembaga tersebut, yang hubungan daripada orang tuanya ini tidak terputus. Itu pada intinya, betul. Gitu. Dan tidak merubah identitas anak tersebut. Baik. Identitas itu nama, nomor induk kependudukannya, lalu kemudian agamanya, seperti itu. Alhasil karena ini kita tidak bisa potret sebagai situasi jual beli manusia, situasi jual beli bayi atau jual beli anak, maka situasi ini harus kita potret sebagai dugaan ilegal adopsi. Oke, pidananya justru di situ. Iya. Betul. Ada proses adopsi yang dilakukan secara ilegal. Yang tidak sesuai dengan peraturan. Kan calon orang tua itu kan harusnya mengajukan dulu ke dinas sosial. Lalu kemudian persyaratan yang dipenuhi itu seperti kesehatan jiwa daripada calon orang tua pengadopsi. Lalu kemudian
banyak kriteria yang harus dipenuhi, gitu. Tidak semudah itu, lalu kemudian di tengah jalan diserahkan gitu, seperti itu. Atau begini, masyarakat kita masih, ya sejujurnya saya membayangkan sehari-hari kan memang ada yang ngerawat anak, ngerawat anak saudara, ngerawat anak tetangga, bahkan sampai besar. Tapi kemudian masyarakat kita yang awam hukum ini secara tanda petik serampangan menggunakan istilah hukum yaitu adopsi. Nah kalau kemudian ini sebatas merawat anak, kepedulian, tanpa diembel-embeli adopsi, masih menjadi sebuah persoalan pidana tidak ya? Sekali lagi kalau misalnya mau merawat itu sesuai dengan aturan yang berlaku, gitu. Jadi mau merawat dia satu hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, atau 1 tahun atau selamanya, itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mulai dari peraturan perlindungan anak, lalu kemudian peraturan pemerintah tentang hak adopsi anak, lalu kemudian peraturan Menteri Sosial, tata caranya seperti apa, begitu. Kemarin saya bertemu dengan Veronica Tan. Veronica Tan adalah Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Menarik bahwa di ruang rapat itu, Ibu Wamen, Veronica Tan, menyebut-nyebut ihwal perlunya Indonesia punya undang-undang pengasuhan anak. Oke, Bu Adawiyah. Tadi Bang Ricardo menggunakan istilah adopsi ilegal. Mungkin berat lah ya bagi kita paham apa itu adopsi ilegal. Intinya, Bang Ricardo menduga pindahnya Rafka dari ibu ke LPS Simanjuntak ini melanggar hukum. Sederhananya begitu. Kalau sudah melanggar hukum, jangan-jangan ini jadi urusan polisi. Pertanyaan saya ke Ibu Adawiyah. Setelah Ibu sedih, merasa kehilangan Rafka, Ibu sudah minta tolong ke Bang Ricardo. Sebelumnya saya pertama itu saya mohon-mohon dulu sama yang Ibu L. Iya, saya mohon-mohon, saya datangin ke rumahnya. Mohon-mohon apa? Untuk tidak jadi gitu. Pada hari yang sama atau beberapa hari kemudian? Paginya, malam saya serahkan jam Isya, habis Isya lah ya, saya antarkan. Terus pagi, semalam saya nggak bisa tidur sampai pagi, ditenangin sama suami. Udah Neng, besok pagi nanti kita cari katanya. Bener-bener saya di situ kalang kabut, menyesal karena penyesalan itu berarti bukan hanya suara hati Ibu Adawiyah ya, tetapi juga suara hati Pak Kusnandar ya, selaku suami yang menyesal sudah terlanjur menyerahkan. Karena waktu itu keadaan suami juga dipaksa sama saya waktu itu. Pada hari ke-12 bayi lahir itu belum punya nama ya sebenarnya? Belum punya. Tapi saya udah ada nama panggilan. Apa panggilannya? Rafka. Gitu. Rafka, oke. Yang kemudian jadi nama tengah. Iya. Lalu? Terus paginya Ibu ketemu dengan Ibu L? Enggak, saya mencoba untuk tanya ke yang punya kontrakan. Yang ini gitu. Saya ingin bertemu gitu sama yang semalam ngambil bayi saya. Saya pengen nganterin waktu itu. Karena saya masih berpikiran positif. Saya pengen secara baik-baik. Saya bilangnya sama ibu itu, saya ingin mengantarkan baju bayi aja. Mengantarkan baju bayi, terus saya juga bilang mau ngasih info kalau bayi ini hari ini jadwal kontrol ke puskesmas karena harus imunisasi. Iya gitu. Tapi ibu yang punya kontrakan itu bilang, oh saya tidak mau tahu, dia bilang saya tidak mau tahu dan saya nggak tahu rumahnya di mana, dia bilang. Di situ saya langsung bingung, loh kok kayak seakan-akan kok saya habis ngebuang bayi, kok saya harus disuruh langsung ngelupain. Di situ saya tambah sedih, tambah bingung harus gimana ini, kok gue bisa bodoh banget ngasih bayi gitu secara gampang banget gitu. Nah di situ saya bener-bener nyesel. Saya juga nggak bisa maksa ibu itu karena ibu itu tetap kekeh nggak mau ngasih tahu. Akhirnya saya pulang, saya masih bingung mikir kok gimana ini. Gue belum tahu namanya siapa, gue nggak tahu dia diasuh sama siapa. Saya mikir-mikir, saya cari tahu gimana caranya. Di situ ada Bu RT waktu itu datang, kebetulan rumah saya sebelahan. Jadi dia nanya, nggak kedengeran nangis bayimu semalam. Gitu. Sebelumnya Bu RT itu belum tahu kalau saya ada situasi ini. Ada situasi ini dia belum tahu. Disitulah saya beranikan diri untuk bercerita sama Bu RT. Saya bilang, Bu, anak saya udah nggak ada. Saya bilang, kenapa gitu, bayi kamu udah nggak ada? Saya nyerahin ke orang, Bu, tante. Loh, kenapa diserahkan? Dia bilang. Waktu itu
Iya Tante, soalnya saya pikir anak saya udah banyak, ini yang keempat dan yang ketiga masih kecil Tante. Saya takut kerepotan, saya takut bayi ini kurang kasih sayang. Saya bilang, oh mama siapa? Dia bilang, sama ibu yang semalam Tante tahu nggak? Tante lihat kan semalam ada yang masuk, saya bilang. Ibu L itu ya? Oh iya saya tahu, amanlah bayimu sama dia bilang. Amanlah bayimu sama dia. Terjaminlah hidupmu sama dia. Di situ saya berasa agak tenangan, tapi tetap saya merasa, iya Tante, saya tahu dia baik, tapi saya masih belum yakin bayi itu di mana, bayi itu sama siapa gitu. Saya kurang tahu juga rumahnya, saya cuma kenal muka aja, kata Bu RT gitu. Dari Bu RT itu saya agak tenangan, saya berusaha nyari karena saya tahu posisi Bu El itu dekat rumah saya kiterin wilayah itu, saya kiterin, saya cari, saya tanya-tanya, ibu kenal ini enggak, ternyata akhirnya ketemulah rumahnya. Ketemu rumahnya, ternyata ibu itu lagi kerja. Saya tungguin dari pagi sampai jam 4 sore. Sampai jam 4 sore ibu itu pulang kerja. Di situ saya langsung bilang sama ibu itu, saya mohon untuk dibatalkan aja gitu. Ibu langsung ketemu Ibu L dan mengatakan itu? Iya, saya mau dibatalkan aja. Saya nggak mau bayi saya dibawa gitu. Saya bilang, saya menyesal, Bu, saya menyesal, saya mau balikin aja uangnya. Saya nggak mau ada kayak gini-gini, saya nggak mau. Ya, lalu apa kata Ibu L? Nggak bisa, karena bayi itu udah dibawa ke Kalimantan waktu itu, dia bilang. Ibu L mengatakan Rafka waktu itu belum punya nama ya? Dia udah dibawa ke Kalimantan. Iya, disitulah saya bingung, kalang kabut, saya bingung. Saya nggak tahu harus gimana, sedangkan saya pikir Kalimantan tuh jauh ya. Saya juga, gimana cara nyamperinnya, gimana, gue nggak punya ongkos gitu buat ke Kalimantan. Akhirnya saya berusaha tenang di situ, tetap saya maksa sama keluarga itu, saya mau batalin aja. Tapi saya nggak mau pulang sebelum bayi itu datang. Saya bilang, saya mau tunggu tetap di rumah ini. Saya akhirnya orang yang Ibu L itu maksa-maksa saya untuk, ini udah malam Bu, udah Ibu, anak bayi kamu aman kok, dia bilang. Itu perbincangan Ibu dengan Ibu L didengar warga tidak? Situasinya itu jadi seperti hiruk pikuk atau? Didengar sama adik saya, adik ipar. Di dalam rumah ya bicaranya ya? Di dalam rumah, saya mohon. Saya stop sampai di situ sebentar, ke Bang Ricardo. Bang, Ibu L ini siapa? Maksud saya, dia memang tinggal di kampung itu udah lama? Ya, sudah lama tinggal di situ. Bang Ricardo kenal dengan Ibu L ini? Kenal, ketika saya jadi ketua RW, ini warga saya. Apa pekerjaan atau kesibukan Ibu L ini apa? Ibu L itu berdagang ya. Di salah dagang satu apa? Pasar tradisional, dagang pakaian. Oh, bukan dagang manusia kali ya? Bukan. Bukan. Di pasar ke. Jadi Ibu L ini sehari-hari dikenal sebagai warga yang baik atau warga yang bermasalah atau warga yang tertutup atau seperti apa? Warga yang baik. Gitu. Bagaimana sih mengatakan, oh ini warga yang baik itu seperti apa? Baik artinya ibu ini mengurus, mendidik anaknya, keluarganya dengan penuh tanggung jawab. Di kampung RW 19, pernah tidak terjadi situasi semacam ini sebelumnya? Oh pernah. Pernah juga? Itu di tahun 2009, kan ketika itu kampung itu belum terbentuk rukun tetangga dan rukun warga. Jadi apa kalau belum terbentuk rukun tetangga, rukun warga apa berarti? Illegal area. Illegal area. Nah, padahal kan ketika terbentuknya RT RW, di sanalah muncul dokumen kependudukan tadi, seperti akte kelahiran, nomor induk kependudukan. Barulah warga berbondong-bondong membuat surat kependudukan mereka. Iya, seperti itu. Lalu yang terjadi tahun 2009 itu mengatasnamakan kemiskinan, itu mereka seringkali menyerahkan bayinya gitu. Warga menyerahkan mereka? Ada beberapa orang lah waktu itu yang melakukan seperti itu. Nah, pada saat itu langsung saya sampaikan bahwa ini adalah perbuatan yang keliru gitu. Nah, negara belum hadir untuk memberikan akte kelahiran, identitas anak berupa akte kelahiran dan dokumen kependudukan. Penyuluhan semacam itu bisa diterima itu oleh warga? Kalau saya secara pribadi sering melakukan penyuluhan itu. Seperti itu. Nah, mereka kan kadang-kala ketika yang hamil, ibu-ibu yang hamil itu kita tempelin label sekarang ini supaya tidak lagi ada pergeseran bayi gitu. Jadi label ini sedang hamil, kader-kader Dawis tolong untuk memantau. Luar biasa. Memantau bayi ini ada di mana sekarang gitu. Sampai ketika orang-orang yang dengan latar belakang pekerja seks komersil pun
itu kita pantau. Ini sampai kesehatannya pun gitu. Nah, kemudian sampai yuk cek kesehatannya, terdapat di situ tes laboratorium PDRL positif gitu, sekumpulan penyakit kelamin gitu. Nah, ini harus butuh bayinya dengan orang tuanya ini harus diselamatkan gitu. Intensif, kader dawis, dampingi ke puskesmas, berobat secara rutin sampai pemeriksaan kesehatan tingkat lanjutan seperti tes HIV dan ini sebagainya. Ini contoh ketua RW yang punya wawasan luar biasa nih. Tidak hanya punya wawasan sebetulnya, tapi juga punya keseriusan untuk melakukan pembinaan terhadap warga. Ya. Tapi agar obrolan ini tidak menjadi pelaksanaan layanan masyarakat, kita kembali ke kasus ini. Ya. Boleh tidak kalau saya simpulkan, maaf ini ya bagi warga RW 19 Kelurahan Tugu Utara, ini kawasan minus ya, kawasan miskin. Betul, slum area. Slum area. Ya, dulu itu berbatasan tembok langsung dengan eks lokalisasi prostitusi Keramat Tunggak. Yang seluas 10,9 hektar. Sekarang sudah berubah menjadi Jakarta Islamic Center, dapat membina warga masyarakat sekitar. Jadi apa pekerjaan rata-rata masyarakat di situ? Pekerjaannya buruh harian lepas, lalu kemudian wirausaha kecil-kecilan. Gitu. Tapi tetap bisa kita lihat kasat mata, ini wilayah minus tetap bisa terlihat itu. Suasana ini perkampungan miskin kah, kumuh kah? Betul. Indikatornya apa? Ketika kita melihat data terpadu kesejahteraan sosial. Mereka masuk di desil 1, desil 2, kemiskinan ekstrim, desil 2, desil 3, dan desil 4. Apa itu desil-desil itu? Desil itu pengelompokan. Maksudnya? Pengelompokan tingkat kemiskinannya. Itu bersumber dari data Badan Pusat Statistik. Dan kampung ini desil berapa? Ya 80% masuk dalam kategori desil 1 sampai desil 4. Sejak kapan itu desil 1 sampai 4? Desil 1 sampai 4 itu yang buruk atau yang sudah membaik atau yang bagaimana? Yang kondisi kemiskinannya. Ya, itu yang terburuk. Angka itu kan pasti bermakna kan? Itu yang terburuk. Desil 1 sampai 4 adalah situasi kemiskinan terburuk yang ada di RW 19 Betul. Kelurahan Tugu Utara. Nah, ketika kami hadir, kita melakukan edukasi, lalu kemudian membuka peluang-peluang kerja gitu ya. Saya menyediakan mesin jahit gitu. Dari mana dapat alat-alat itu? Uang saya secara pribadi memberikan mereka mesin jahit mencicil, misalnya 1.700.000 tanpa bunga. Nah, nanti dari Yayasan Wadah itu memberikan pekerjaan gitu, menggandeng PT Retota gitu untuk ibu-ibu ini bekerja. Oh, CSR-nya ya. CSR ada perusahaan yang punya CSR, kemudian dijembatani oleh Yayasan Wadah. Ujung tombaknya Bang Ricardo untuk melakukan pembinaan. Untuk pemberdayaan ekonomi gitu. Karena kan selama ini mereka melakukan praktek sedemikian mengatasnamakan karena kemiskinan. Desil 1 sampai 4 di kampung ini itu kan status yang sangat buruk ya, kelas yang sangat buruk. Pertanyaan saya, sejak kapan itu? Punya status desil 1 sampai 4 itu sejak kapan? Ya, sejak dari tahun 2000-an lah. Iya, 2000-an berapa kira-kira? 2001 lah. Nah, berarti 25 tahun perkampungan ini sungguh-sungguh belum beringsut posisi kemiskinannya dong. Kalau sekarang sudah. Kemana? Ke arah desil 5, 6, 7, 8. Bisa pindah ke desil 5 sampai 8, artinya kemiskinannya sudah mulai teratasi. Itu berkat siapa? Pendampingan kita. Kita itu siapa? Saya dengan Yayasan Wadah Titian Harapan. Bukan dari pemerintah? Pemerintah dalam hal ini belum ada campur tangannya. Serius? Serius. Dinas sosial? Dinas sosial hanya memberikan bantuan sosial. UMKM? Baru-baru ini ya, di 2000 Oke lah, kita absen satu persatu. Baru-baru ini lah ya. 2017 ke atas. Nah, baru kita gandeng ya dinas ketenagakerjaan. Nah, semua orang kita daftarkan sesuai dengan passion-nya. Kita gandeng, berarti inisiatifnya tetap dari masyarakat. Dari kita. Dari kita itu siapa? Yayasan Wadah. Yayasan Wadah. Untuk kalau tidak ada inisiatif itu, maka apa yang bisa kita bayangkan situasi RW 19? Tetap desil 1 sampai 4. Semiskin-miskinnya kemiskinan ada di ibu kota negara Republik Indonesia. Betul. Nah, kita menggandeng memberikan mereka informasi. Ini ada pelatihan mengemudi. Mereka ikut pelatihan mengemudi selama 12 hari untuk mendapatkan SIM A polos. Terus kemudian ini kan harapannya bisa merubah kehidupan mereka. Mereka bisa berpenghasilan ketika memiliki surat izin mengemudi. Boleh tidak saya absen begini?
Siapa wali kota Jakarta Utara yang pernah datang ke perkampungan desil 1 sampai 4 ini? Belum ada ya. Belum ada. Siapa gubernur yang pernah mengunjungi warganya di RW 19 Tugu Utara ini? Kalau calon gubernur ada. Siapa calon gubernur? Pak Jokowi, Pak Ahok, Pak Anies Baswedan. Waktu masih calon datang. Setelah jadi? Ya, nggak datang lagi. Nggak datang. Tapi ada pergerakan tidak? Oke lah, mungkin mereka tidak bisa datang. Ya. Tapi terasa sejak mereka datang terjadi pergerakan pembangunan di kampung RW 19 itu ada tidak? Terasa tidak? Tidak terasa. Alhasil, andaikan tidak ada Yayasan Wadah, andaikan tidak ada inisiatif dari masyarakat, andaikan tidak ada pergerakan yang digalang oleh Bang Ricardo, maka kampung ini akan tetap menjadi kampung miskin ya? Ya, betul. Yang ekstrim. Betul. Nah, kami bergerak di sana untuk bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, karena tadi Bang Ricardo katakan, dulu kerap terjadi anak yang diserahkan begitu saja. Itu anak-anak itu sama, ada harganya. Seolah ada harganya. Ganti ongkos persalinan gitu. Ganti ongkos persalinan. Ya, nilainya 1 juta, 2 juta di kala itu. Itu terjadinya di mana? Di poliklinik, di rumah bidan, atau di rumah masing-masing warga, atau di mana? Yang saya dengar itu kejadiannya di rumah sakit. Di rumah sakit? Lepas di situ, lalu kemudian di rumah juga ada. Rumah sakit apa yang menjadi tempat berpindahnya bayi? Di klinik gitu ya. Klinik apa? Lupa saya namanya. Masih ada tapi kliniknya? Masih ada. Semestinya pihak klinik tahu persis dong. Ini sebuah praktek yang tidak terbenarkan kan semestinya. Pihak klinik tidak tahu. Tidak tahu? Ya, tidak tahu. Begitu mau pulang di dalam perjalanan itu langsung berpisah seperti itu. Nah, tugas kami adalah di dalam hal pendidikan ini mengedukasi, memberikan pemahaman-pemahaman, membentuk pertama kan kita harus mengenali dulu setiap orang-orang yang mau kita layani ini. Nah, orang-orang yang kemudian mengambil anak itu dari kampung yang sama ini atau dari luar kampung? Ada yang dari kampung yang sama terus mereka pindah, ada yang dari luar kampung juga. Kalau dari luar kampung dari mana? Saya kurang tahu tuh. Karena kan kita awasi kan, ini anak kemana? Siapa yang menjadi agen, menjadi perantara, menjadi makelar bagi anak-anak itu sampai kemudian pindah keluarga? Itu siapa? Tidak ada agen, tidak ada makelar gitu. Tidak ada warga yang Bang Ricardo identifikasi, ini nih yang paling sering tanda petik jual beli bayi ini nih orangnya. Tidak ada. Tidak ada. Jadi mereka kalau kita tanya bayinya kemana gitu. Oh, diurus sama keluarga saya gitu. Karena saya hidupnya menderita miskin. Nah, ya kalau hidup menderita miskin, ikutlah program keluarga berencana. Bagaimana mendirikan sebuah keluarga yang terencana dengan baik. Alhasil bayi-bayi yang sudah berpindah tangan, berpindah keluarga itu, entah itu adopsi ilegal atau apapun namanya, tidak terlacak dong posisi tidak mereka terlacak. Nah, saya tanya, kamu 2 anakmu sudah berpindah tangan, kamu kangen nggak anakmu? Berapa usianya sekarang? Ada yang 30 tahun, ada yang sudah 25 tahun gitu. Ya, kok ketika saya jadi ingat OCI ya, Oriental Circus Indonesia ya. Karena kami beberapa kali mendatangkan mantan pemain sirkus, dan mereka kurang lebih situasinya sama. Jadi tidak punya silsilah, tidak punya identitas, dan seterusnya. Oke. Bu, ternyata upaya untuk mendapatkan Rafa kembali gagal. Ibu sudah bicara dengan Ibu L, tetap jalan tertutup. Lantas apa yang Ibu lakukan? Besokannya saya langsung berangkat coba ke KPAI. KPAI itu di mana? Saya waktu itu saya kurang tahu alamatnya. Ibu tahu dari mana tentang KPAI? Saya waktu itu pencet aplikasi Gojek aja. Saya langsung pencet, tiba-tiba langsung nyampe. Aplikasi apa namanya? Gojek. Gojek. Oke. Kenapa Ibu memilih untuk saya mau ke KPAI? Waktu itu saya bingung Pak, karena posisi saya menyesal. Terus kedua juga pikiran saya, ya Allah, ini ternyata saya memberikan anak saya itu sama orang lain yang saya tidak kenal, dan di situ juga saya baru tahu kalau agamanya berbeda. Disitulah saya benar-benar ingin mengusahakan bayi itu supaya balik lagi ke saya. Ibu datang ke KPAI sendirian? Saya waktu itu sendirian. Di situ saya mengadu, saya bilang. Lanjut Bu. Iya, saya menceritakan yang saya alamin. Di situ dari KPAI langsung menyarankan saya untuk ke Polda. Baik.
Ini surat tanda terima pelayanan pengaduan KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. KPAI ini lembaga negara kan ya, Bang? Lembaga negara. Lembaga negara. Jadi seorang warga negara bernama pengadu Adawiyah sudah melapor ke negara ini, ke KPAI tanggal 7 Februari tahun 2025. Dan ibu diterima oleh seorang petugas bernama Anggi Gunawan. Kalau yang saya baca ini, di dalam tanda terima pelayanan pengaduan ini isinya hanya situasi kasusnya, situasi yang Ibu Adawiyah dan keluarga plus bayi alami. Tapi kemudian apa? Apa yang setelah ini apa? Setelah Ibu melapor atau mengadu ke KPAI, apa yang terjadi? Saya disarankan untuk ke Polda. Disarankan? Ibu diantar atau tidak? Enggak, saya cuma disarankan. Iya. Kalau disarankan, saya pikir saya juga bisa sih, Bu. Maksud saya begini, ini kan sebuah lembaga negara ini. Ya, ada logonya ini. Keberadaan lembaga negara ini diatur dalam undang-undang kan? Betul. Kalau cuma kasih saran, saya pikir ya tetangga kita juga bisa kalau cuma kasih saran. Lalu ibu datanglah ke kantor polisi. Enggak, saya belum berani karena belum berani. Saya belum berani untuk melanjutkan kasus ini. Kenapa tidak berani ke kantor polisi? Saya masih pengen secara baik-baik karena saya memberikannya juga baik-baik. Saya pikir masih positif. Saya bilang, oh ini cuma hanya inilah apa namanya? Lewat komunikasi mudah-mudahan teratasi. Mudah-mudahan lah ya teratasi. Di situ dia menyarankan ke Polda dan ke pemberdayaan anak perempuan. Tapi saya hanya datang ke pemberdayaan perempuan. Di mana? Kementeriannya atau dinasnya? Waktu itu saya datang ke dinasnya. Saya potong sebentar. Ketika Ibu Adawiyah berjuang seperti ini, Bang, sudah dalam pendampingan Bang Ricardo? Belum. Oke, berarti kita lanjut lagi. Saya masih usaha sendiri. Saya masih coba sendiri gitu. Kira saya datang ke dinasnya, di situ cuman bilang, Ibu salah untuk lapor ke sini, Ibu salah. Lebih baik Ibu daftar, Ibu saya alihkan ke dinas sosial aja waktu itu. Maaf, berarti Ibu sudah datang ke kantor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Di mana kantornya itu? Waktu itu daerah Rawamangun juga dekat alamat KTP Teman-teman saya. ada tisu tidak? Ya, tapi Ibu tidak sempat buat laporan? Belum ke Polda. Disarankan, tapi saya datang. Iya. Ini saya merinding, Bu. Ibu bilang salah alamat. Harus ke dinas sosial. Ibu masih ingat tidak siapa yang mengatakan itu? Kurang tahu ya. Saya nggak nanya. Tapi itu petugas dinas PP. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan pula mengatakan itu. Ibu sempat cerita situasi yang Ibu alami? Iya, saya cerita. Sehingga mereka katakan salah alamat. Iya, karena ini adopsinya adopsi ilegal. Jadi Ibu harus ngurusinnya lewat dinas sosial juga gitu. Adopsi ilegal itu keluar dari mulut mereka? Iya. Oke. Lalu pergilah Ibu ke dinas sosial. Iya. Dan saya bertemu sama yang disaranin itu. Terus dari situ saya ngadu lagi. Saya bilang, Bu, saya pengen anak saya balik. Sebentar, di dinas sosial Ibu bikin laporan juga? Iya. Ada tidak suratnya? Boleh tidak saya baca? Tidak ada. Nggak ada. Jadi apa bukti bahwa Ibu sudah bikin laporan di dinas sosial? Nggak ada bukti. Saya cuma megang nomor orang dinsos aja sih. Saya cuma dikasih. Dinas sosial tidak menawarkan atau tidak mengatakan begini, Bu, kami catat ya, kami bikinkan surat pengaduan ya, tidak ada. Nggak dari ada. Begitu? Iya, saya cuma dikasih nomor aja. Nomor siapa? Nomor petugas dari dinsos. Namanya siapa? Waktu itu namanya Bu Isti. Nomor teleponnya masih ada ya? Masih ada. Ibu Isti. Panjangnya siapa? Ibu Isti apa? Enggak tahu. Jabatannya Ibu tahu tidak? Kurang Ibu tahu. pernah komunikasi dengan Ibu Isti? Enggak. Kenapa tidak pernah komunikasi dengan Bu Isti? Setelah kejadian ini saya masih. Oke. Nah, ketika Ibu datang ke dinas sosial, lalu apa yang Ibu alami? Saya ceritakan, Bu, gimana ya Bu, saya pengen anak saya balik karena saya udah adopsiin anak saya secara kurang baik, nggak sah kalau menurut saya Bu, karena tahu saya harus satu agama, tapi ini beda agama ya Bu. Saya pengen balik lagi. Waktu itu saya bilang sama ibu itu. Ibu itu siapa? Ibu Isti. Ibu Isti itu. Oke, ya. Lalu berkumpul lah sama yang satu kantor itu, ya. Dia ngobrol-ngobrol, dia bilang, dia menyarankan saya untuk tetap dengan cara baik-baik karena ini ngasihnya baik-baik. Coba siapa tahu Ibu inisial L ini mau kembaliin lagi bayinya karena ini juga nggak termasuk adopsi yang baik. Ibu Isti atau siapapun di dinas sosial pernah tidak mengontak Ibu?
Iya, ngontak. Untuk mempertemukan kembali dengan Ibu L. Bukan, dia hanya untuk mencari. Dia untuk apa namanya? Dia nanya, "Ibu rumahnya di mana?" tanyanya. Saya udah kasih tahu, "Bu, rumahnya di sini loh, Bu. Kira-kira kapan ya, Bu, bisa ketemunya?" Dia bilang nggak segampang itu, Pak, untuk nemuin saya sama bayinya itu nggak segampang itu gitu. Karena posisi waktu itu yang saya tahu bayinya ada di Kalimantan. Jadi dari Dinsos pun juga bingung gitu untuk Dinas Sosial bingung, negara jadi bingung nih ya. Oke, lanjut. Untuk bingung gitu, saya juga bingung, Bu, mau cari bayinya kan karena posisi bayinya nggak ada di sini. Jadi dari Dinsos juga masih mencari tahu yang sebenarnya itu. Baik, KPAI sudah, Dinas PPA sudah, Dinas Sosial sudah. Nanti saya akan minta evaluasi dari Bang Ricardo. Setelah dari Dinas Sosial, ada perkembangan yang positif atau arahan lagi atau kemana? Enggak, saya coba ngomong datang lagi baik-baik ke yang punya itu. Di situ saya diblok. Ibu L maksudnya? Saya diblok, saya udah mau saya datengin. Nomor kontak diblokir? Iya, nomor kontak diblokir. Di situ saya jadi tambah merasa, loh kok kayak gue disuruh lupain gitu. Padahal kan nggak bisa, itu baru mesti benar-benar. Akhirnya di situ ada yang nyaranin ke Pak RW gitu. Lalu berkenalan lah Ibu dengan Bang Ricardo. Iya, di situ saya mohon Pak, gimana ya Pak, saya konsultasi sama Pak RW. Pak, saya sudah mengadopsikan anak saya ke warga Bapak. Pertama dia awalnya nanya, "Ibu warga mana?" Dia bilang, saya bilang saya warga Jakarta Timur, tapi Bapak ini bilang, "Oh, Ibu bukan warga saya." Terus saya akhirnya mohon loh Pak, ini kan karena saya mengadopsikannya dengan warga Bapak. Disitulah dia baru mau tanggap gitu. Lantas apa yang terjadi, Bang? Ya, langsung saya kan melihat ini, apakah ini benar-benar kejadian atau ini memang betul-betul sesuatu rekayasa gitu kan. Ini perlu pengujian dulu ketika bertemu. Nah, sampai saya sarankan baik saya pertama kali menguatkan suasana kebatinan ya. Jadi tambah semangat ya. Datang sendiri beliau? Datang didampingi oleh Bu RT. Bu RT. Terus kemudian saya sampaikan pertama yang harus dilakukan adalah buat akte kelahirannya. Sehingga ketika akte kelahiran sudah dibuat, lalu kemudian nomor induk kependudukannya sudah tercantum, jadi tidak ada lagi namanya pemalsuan. Pemalsuan dokumen identitas seorang anak. Dalam hal ini bayi Ibu Adawiyah. Lalu kemudian yang kedua, saya sampaikan ke Ibu Adawiyah untuk segera karena kan sudah tidak ada mediasi, sudah secara baik-baik tidak ada. Jalan sudah buntu. Nah, laporkan ke pihak kepolisian. Seperti itu. Jadi saran dari Pak RW, pertama, sesegera mungkin dapatkan surat kependudukan. Betul. Untuk dokumen kependudukan anak ini. Ya. Yang kedua, karena mediasi kekeluargaan, komunikasi, ngobrol baik-baik sudah jalan buntu, laporlah ke polisi. Untuk agar unit perlindungan perempuan anak di pihak kepolisian itu sendiri, Polres Metro Jakarta Utara, itu bisa memediasi gitu. Pada intinya, kembalikan saja bayinya ini gitu, karena sudah melanggar dari aturan adopsi itu. Gitu. Lalu diikuti oleh Ibu Adawiyah? Diikuti. Pergilah beliau ke kantor polisi? Ke kantor polisi. Didampingi oleh Bang Ricardo? Saya kebetulan lagi banyak pekerjaan pada saat itu, komunikasi dengan pihak kepolisian, terus kemudian pihak kepolisiannya, Ibu Polwannya coba komunikasi ke saya sampaikan bahwa... Siapa namanya? Rifka ya? Bu Atifah. Atifah, Ibu Atifah. Apa jabatan beliau? Kurang tahu ya. Kurang tahu dah jabatan. Tapi polisi? Polwan? Polwan. Tahu dari mana dia Polwan? Ya, karena dia bertugas waktu itu di situ. Kelihatan pakai seragam Polwan? Tapi ada di kantor polisi itu? Oke. Bang Ricardo belum kenal sebelumnya dengan Ibu Polwan ini? Belum kenal. Lalu kemudian Ibu Polwan tadi menyatakan kenapa nggak Bapak aja sebagai pelapornya gitu. Loh, kok jadi saya melapornya? Saya jelaskan bahwa KPAI sebagai lembaga negara, Dinas Sosial, Dinas PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak, ini omon-omon tidak bisa melakukan sesuatu gitu. Iya, omon-omon namanya. Seorang warga negara datang melakukan pengaduan, tidak langsung ditindaklanjuti. Ada tapi tidak hadir. Ya. Lanjut. Itu. Nah,
Sekarang yang belum dicoba itu di pihak kepolisian, dalam hal ini Undang-Undang Perlindungan Anak. Justru polwannya bertanya, apakah sudah pernah ngobrol sama Babin Kamtibmas, Binmas gitu. Sudah berapa kali dimediasi gitu. Dinas sosial sempat datang ya, di tingkat kelurahan itu sempat datang. Sempat datang hanya ke saya aja. Terus kemudian yang saya dengar dari Dinas Sosial Pusdatinnya di Kelurahan Tugu Utara itu, dia hanya mengatakan bahwa nanti akan datang dari Dinas Sosial, dari kecamatan, akan melakukan sosialisasi tentang adopsi, tata caranya, begitu. Nah, dalam hal ini kan, ini enggak, gerak cepatnya enggak gitu. Kebutuhannya bukan diberikan penyuluhan, tapi bagaimana ini menanggapi. Iya, sesegera mungkin menemukan bayi, lalu mereunifikasi ke keluarga kandungnya, betul. Gitu kan? Nah, si Ibu L dipanggil, lalu kemudian ini dipertemukan, negara hadir di situ, bahwa ini segera dihadirkan bayi tersebut, karena ini kan masih usia 4 bulan ya. Belum ada 4 bulan. Belum ada 4 bulan ya. Ini sangat riskan gitu. Lalu apalagi kata polisi, Ibu Polwan itu? Nanti saya tunggu berkonsultasi dulu sama pimpinan saya. Itu. Apa yang mau dikonsultasikan? Saya mencoba meraba-raba apa ya yang mau disampaikan oleh seorang Polwan kepada pimpinannya itu. Kemudian sampai hari ini kita belum ada kabar. Tanggal berapa itu ke Polres Metro Jakarta Utara? Kemarin. Iya. Jadi sudah sekian jam berselang, belum ada respon lagi dari pihak Polres Jakarta Utara. Belum. Oke. Apa Ibu ingin mengatakan sesuatu? Saya ke Polres itu udah 3 kali kayaknya ya. Datang langsung ke sana. Iya, udah 3 sendirian juga. Iya, sendirian. Bertemu dengan Ibu Polwan yang sama. Beda-beda. Ibu masih ingat tidak datangnya itu ke ruangan apa? Ruang PPAI, Pengaduan Anak Indonesia gitu. Oke. Saya datang ke situ, saya bilang, dia bilang ini nggak bisa dibuat LP, dia bilang. Kenapa? Karena ini nanti ya pokoknya nggak tahu dengan alasan apa gitu, disuruhnya untuk mengikutin arahan KPAI aja ke Polda gitu, karena bayinya ada di luar. Pulang. Bentar ya, saya kalau disebut-sebut arahan Polda, saya sebetulnya mencari-cari mana kalimat yang menunjukkan bahwa KPAI memberikan arahan ke Polda itu tidak ada. Itu dari atasnya ada tulisan Polda, itu arahan. Yang ini? Iya, itu. Pertama itu harus. Lembaga negara tidak bisa begini caranya. Gitu. Maaf, saya bukan lembaga negara, tapi harus saya katakan kalau yang namanya saran, rekomendasi dari sebuah lembaga negara jangan ditulis di kertas kayak bungkus gado-gado begini. Agak jengkel itu, terus terang bayangkan. Masa begini memberikan sebuah respon? Datang ke Polda Metro Jaya juga, apakah Polda Metro Jaya akan teryakinkan, oh ini loh rekomendasi KPAI? Tidak, saya hanya ingin mengatakan ini sebuah tulisan dari konon stafnya KPAI. Tapi bukan sebuah rekomendasi KPAI. Karena faktanya di surat ini tidak ada itu kolom rekomendasi. Tapi sudahlah, saya tidak sedang marah Ibu ya, nada saya agak tinggi karena saya membayangkan tentang sekian banyak kantor-kantor pemerintahan, lembaga negara ini kok kayak yang tadi saya sebut sebagai omong-omong aja ini. Terus Bu? Ya, terus. Jadi Polres Metro Jakarta Utara juga belum ada pergerakan? Ya, belum. Hanya untuk lanjutin ke Polda karena ini udah menyangkut beda wilayah gitu. Karena setahu saya waktu itu bayinya masih di Kalimantan gitu. Setahu saya, tolong dikoreksi Bang. Kapolri semasa Idam Aziz, Jenderal Idam Aziz pernah mengeluarkan peraturan begini. Terlarang bagi kantor polisi menolak masyarakat yang bikin laporan. Betul. Anggaplah ini Polres Metro Jakarta Utara adanya di sini. Bayinya ada di sana di negeri antah berantah. Tetap seharusnya Polres Metro Jakarta Utara menerima ya? Menerima. Betul ya? Betul, menerima laporan atau pengaduan masyarakat. Gitu. Apa yang bisa Bang Ricardo selaku Ketua RW, selaku masyarakat melihat pola sikap atau respon KPAI, Dinas PPA, Dinas Sosial, dan Polres Metro Jakarta Utara ini apa yang bisa? Ya, segeralah merubah pola pelayanan yang betul-betul melayani masyarakat gitu. Perubahan itu harus terjadi di instansi-instansi tersebut, sehingga ketika ada wiyah lain yang mengadukan atau melaporkan permasalahannya, ini sesegera mungkin langsung ditindaklanjuti. Seperti itu. Jadi itu datang dari keterpanggilan.
dari orang-orang yang ada di lembaga-lembaga tersebut, kepeduliannya. Itu. Saya membayangkan betapa mudahnya bagi mereka untuk ngeles dengan mengatakan tidak ada masyarakat bernama Ibu Adawiyah yang melapor mengadu ke sini, tidak ada. Kami sudah cek berkas, kami sudah cek nomor-nomor surat, tidak ada yang namanya masyarakat bernama Ibu Adawiyah yang mencari putranya. Sesederhana itu mereka kan ngeles gitu ya. Kelakuan kayak begini sejak kapan sih sebetulnya? Bang Ricardo kan sudah jadi ketua RI lama ya. Iya. Kalau bisa dipercepat, kenapa dipersulit gitu kan? Iya. Itu sih tergantung responsibility daripada orang-orang yang ada di lembaga-lembaga tersebut. Dia punya passion nggak? Dia punya panggilan nggak? Dia punya kompetensi nggak? Saya tidak bermaksud ingin pukul rata ya, tapi kalau potret kantor-kantor semacam ini di Jakarta aja seperti ini, jangan-jangan di daerah lebih memprihatinkan lagi. Mudah-mudahan saya keliru nih. Tapi ini kan center of excellence-nya kan di sini kan semestinya. Standar layanan itu Jakarta dong. Potret Indonesia-nya itu kan Jakarta. Lah kalau kemudian center of excellence-nya kayak begini, izinkan saya untuk bertanya-tanya, lantas bagaimana kualitas layanan, responsivitas kantor-kantor serupa di daerah-daerah lain? Betul. Ibu uang 5 jutanya sekarang di mana, Bu? Masih ada. Yang Ibu sudah terima itu, 5 jutanya Ibu terima? Ibu simpan, Ibu pakai kebutuhan sehari-hari, Ibu tabung? Bukan, waktu itu suami hanya ingin menyingkirkan uang itu karena kalau dilihat mungkin sedih ya, terus pengennya mah pokoknya bayinya balik, jadi disimpanlah baik-baik. Tapi karena suami juga ada kesalahan di situ, dia menaruhnya kurang baik, bukan hilang, jadi kayak titipkan lah gitu, dipinjamkan dulu lah ke saudaranya gitu. Jadi saya pikir karena waktu itu suami ngasih itu juga karena dia pikir aman lah, nanti kalau kita udah mulai melanjutin ini barulah kita adain lagi gitu. Dari Polres Metro Jakarta Utara yang keluar adalah kalimat, nanti ya saya akan konsultasi dulu dengan pimpinan. Iya. Sudah? Sudah. Tapi tidak juga membuatkan surat apapun, Ibu. Ibu tidak terima surat apapun. 3 kali Ibu ke sana tidak menerima surat apapun dari Polres Metro Jakarta Utara. Bayangkan kalau ternyata itu yang mengatakan nanti kami konsultasi dulu ke pimpinan siapa namanya? Ibu Atifah. Tiba-tiba lah Ibu Atifah ini sakit parah, bukan mendoakan ini. Saya hanya membayangkan situasi terburuk. Atau Ibu Atifah meninggal dunia, atau Ibu Atifah pindah ke tempat lain. Lantas siapa yang akan berkomunikasi dengan pimpinan? Kurang tahu, saya juga tidak tahu. Lalu apa yang akan Ibu lakukan sekarang setelah ini? Saya berusaha nunggu, mudah-mudahan ada jalan dari dinas sosial, ada jalan dari Polres juga, ada jalan, ya pokoknya mudah-mudahan Allah kasih jalan aja gitu. Bang Ricardo, apa yang sebaiknya dilakukan oleh warga ini? Ya, sebaiknya lembaga-lembaga negara tadi yang sudah didatangkan, KPAI, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Dinas PPA, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKI Jakarta, lalu kemudian pihak Polres Jakarta Utara, Unit U Perlindungan Perempuan dan Anak, ini segera langsung melakukan aksi gitu. Aksi permintaannya sederhana agar putranya Muhammad Rafka Guntur kembali ke pangkuannya. Tidak lewat pidana pun tidak apa-apa gitu ya. Tidak akan menjadi masalah hukum. Tidak akan menjadi masalah hukum. Kembalikan saja baik-baik. Iya. Ini Rafka hari ini umurnya berapa, Bu? Udah 3 bulan ya, 3 bulan lebih. Ibu masih ingat tidak wajah Rafka? Masih kebayang lah. Ada ciri khas tidak pada Rafka yang bisa kita lihat langsung? Oh ini mirip dengan putra Ibu Adawiyah nih. Dia mirip sama yang anak saya yang ketiga. Gitu. Gitu. Mukanya dari bayinya dia mirip. Gitu. Kalau hari ini bertemu lagi dengan Rafka, masih tidak bisa Ibu memastikan ini Rafka? Masih yakin. Yakin. Mudah-mudahan bisa ketemu gitu. Tidak ada fotonya, Bu? Enggak, waktu itu enggak ada megang HP, enggak. Ibu melahirkan di mana? Saya waktu itu di Puskesmas Koja. Kalau di Puskesmas tidak ada ya, Bang? Peraturan bahwa pihak Puskesmas harus segera mungkin memfoto bayi, mengambil sidik jari bayi. Sidik jari kaki ya? Sidik jari kaki ada. Jadi bisa dong ya kita lacak sebetulnya. Bisa. Indonesia saya tidak tahu bagaimana bank DNA-nya, tapi kalau sidik jari semestinya bisa dilacak ya. Posisi terakhir yang Ibu dengar informasinya Rafka di mana? Di Sukapura, Cilincing.
Sukapura, Cilincing. Tadi yang dikatakan di Kalimantan? Itu yang membawa bayi itu, yang inisial Ibu L itu. Oh, Ibu L itu tinggalnya di Cilincing. Di Beting. Oke. Satu wilayah sama saya, cuma beda RT. Tetapi Rafka diperkirakan sama saudaranya. Kita perkirakan bersama dengan LPS Simbolon kan berarti berada di Kalimantan. Yang jelas Ibu Adawiyah belum pernah melihat langsung, bertemu langsung dengan Ibu LP. Belum. Bang Ricardo juga ini bukan warganya Bang Ricardo. Bukan. Memang saya bayangkan kuncinya adalah kalau bisa buka komunikasi dengan Ibu L kan. Betul. Kalau polisi nelfon Ibu L pasti bisa lah ya. Bisa. Bu L di mana nih? Iya. LPS Simbolon. Gitu. Iya. Ini ada orang yang ingin menyelesaikan masalahnya coba dengan cara baik-baik. Iya. Kalau tidak bisa dengan cara baik-baik, ya apa boleh buat mekanisme hukum yang akan bertindak, gitu kan? Betul. Bu, itu ada kamera. Teman-teman, kameranya yang mana? Yang ini ya. Ibu bayangkan, di situ ibu bertemu dengan siapapun yang saat ini sedang menjaga atau sedang memelihara Rafka. Ibu sampaikan pesan situ. Ibu boleh lihat itu. Pertama ya bilangnya makasih gitu udah merawat anak saya sebelumnya. Sebelumnya saya pengennya anak itu tetap balik. Mohon maaf gitu atas kebodohan saya juga ngakuin kesalahan saya menyesal gitu. Saya ingin bayi itu balik, udah gitu. Ibu mau mengembalikan uang 5 juta rupiah itu? Iya. Saya paham itu bukan harga Rafka. Iya, bukan. Sama sekali bukan harga Rafka. Tapi demi kembalinya Rafka ke pangkuan ibu dan suami, ibu akan kembalikan 5 juta rupiah itu punya kesanggupan. Gitu. Anggaplah dari Polres Metro Jakarta Utara tidak kunjung menelpon ibu. Tidak ada yang datang ke rumah ibu. Apa yang akan ibu lakukan selanjutnya? Ya udah. Ya Sudah saya apa? cuman ya gimana ya, saya juga bukan orang ngerti gitu. Jadi ya saya cuma nunggu keajaiban aja udah. Berapa hari ibu mudah-mudahan akan soalnya dianya saya tanya juga nggak mungkin lah saya kasih bayi, pulangin bayi kamu juga. Siapa yang bilang mungkin. begitu? Ibu L. Iya, nggak mungkin lah karena dia udah sayang banget gitu. Dia bilang mau kamu berapa kasih uang, mau ganti uang berapapun juga mungkin nggak bisa bayi kamu balik lagi gitu. Sedangkan saya ibunya, sesayang apapun orang lain sama anak, pasti ibunya pasti lebih sayang ke anaknya. Sampai kapan ibu akan menunggu telepon dari Polres Metro Jakarta Utara? Ya sampai kapan juga saya tunggu gitu. Tidak menetapkan batas berapa hari, setelah berapa hari saya akan melakukan hal yang lain gitu? Enggak, saya tunggu aja. Tunggu saja. Iya. Ini ada warga yang menunggu. Bang, kita realistis ya. Kita punya harapan positif bahwa setelah perbincangan kita ini disaksikan oleh Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ketua KPAI, Kapolres Metro Jakarta Utara, Kapolda Metro Jaya, kita berharap lembaga-lembaga yang kita sebut itu akan bergerak. Langsung bergerak secepat mungkin, mempertemukan, memediasi, lalu kemudian menyerahkan bayi itu kepada Ibu Adawiyah. Sewajarnya berapa hari kita harus bertoleransi? Kak, bila perlu 30 menit setelah podcast ini. Kalau menurut Bang Ricardo, setelah 30 menit podcast ini mengudara, tidak kunjung ada pergerakan apapun dari kantor-kantor yang kita bahas tadi. Menurut Bang Ricardo, apa yang sepatutnya dilakukan? Yang seharusnya dilakukan adalah mereformasi daripada ASN yang mereka ditempatkan di lembaga-lembaga tersebut. Bang Ricardo masih berhubungan komunikasi baik dengan Ibu Ani? Masih. Ani Hashim Joyo Hadikusumo? Masih. Istri siapa? Saya tahu sih namanya, saya ingin memastikan saja. Beliau istri siapa? Bapak Hashim Joyo. Pak Hashim itu siapa? Beliau orang baik. Kalau dihubungkan dengan beliau, Pak Hashim itu siapa? Adik beliau. Adiknya Pak Prabowo. Ada rencana komunikasi dengan Bu Ani? Ada rencana. Wadah ya, beliau masih di Wadah. Wadah itu kepanjangannya apa? Titian apa saya lupa? Wadah Titian Harapan. Wadah Titian Harapan. Oke. Saya pikir nih, kalau Bang Ricardo komunikasi dengan Bu Ani, masuk itu barang, berapa hari bergerak itu semua kantor-kantor yang tadi. Bicara dengan Bu Ani mungkin bicara dengan Pak Hashim, atau mungkin langsung dengan kakak iparnya, Pak Prabowo. Pak Prabowo kasih atensi. Selesai ini barang.
Boleh dong kita berharap seoptimis itu? Iya kan? Boleh. Ini ada ordalnya kok, ada orang dalamnya kok. Bu, saya atas nama Madilog terus terang sangat sedih mendengar cerita Ibu dan sekaligus sangat marah mendengar cerita tentang bagaimana sekian banyak kantor menyikapi warganya dengan cara yang menurut saya jauh dari sempurna itu, jauh dari harapan itu. Kami berdoa semoga Ibu kuat, suami kuat, keluarga kuat, dan Rafah insya Allah bisa segera pulang ke pangkuan Ibu dan ayahandanya. Bang Ricardo, terima kasih sudah menjadi ketua RT yang luar biasa. Punya wawasan, sedia turun tangan, dan memberikan pertolongan kepada warganya. Terima kasih Ibu, terima kasih Bang sudah datang ke Madilog.